Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Kenapa di dalam berakidah kita tidak mengikut saja akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Kita hanya mengambil fikihnya saja, tidak mengambil akidahnya. Justru kita ambil akidahnya Imam Asy'ari. Atau kita balik, kalau memang kita ambil akidahnya Imam Asy'ari, kenapa tidak sekalian dengan fikihnya Imam Asy'ari? Nah, pertanyaan ini benar, tetapi kita lupa bahwa masing-masing para ulama ini ada hal yang menonjol pada mereka pada bidang-bidang tertentu. Misalnya untuk bidang referensi hadis, kita akan merujuk kepada Imam Bukhari dan Muslim. Untuk bidang fikih, referensi kita 4 mazhab ini yang berkembang di Indonesia: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Untuk akidah, ada pilihan referensinya. Yang populer di Indonesia itu ada Maturidi, ada Asy'ari, dan lain sebagainya. Nanti ada untuk urusan bahasa, lughah, bahasa Arab, nahwu. Ya, ada ulama yang lain lagi. Ada misalnya Imam Sibawaihi menjadi referensi. Mazhabnya ada mazhab Kufiyun, ada mazhab Basariyun, ahli Kufah dan ahli Basrah. Nah, pertanyaannya, bukankah Imam Syafi'i itu selain ahli fikah, beliau ahli hadis, beliau juga ahli akidah, beliau juga ahli bahasa? Nah, kenapa tidak ambil satu saja selesai? Udahlah, kalau kita sudah ambil fikih mazhab Syafi'i, akidahnya akidah Imam Syafi'i, standar ilmu nahwu referensinya juga kembali kepada Imam Syafi'i, semuanya pada Imam Syafi'i. Ternyata masing-masing ada spesifikasi kemudahan untuk dicerna oleh umat pada bidang kelebihan mereka. Makanya sepakatlah para ulama untuk urusan hadis itu dikembalikan kepada Imam Bukhari dan Muslim, karena lebih mudah untuk lebih standar mereka lebih tinggi. Kemudian untuk urusan akidah, walaupun di Indonesia bermazhab Syafi'i, tetapi akidah versi Imam Syafi'i untuk diajarkan agak sulit dipahami oleh orang awam. Kenapa? Karena kembali kepada akidah salaf. Akidah Imam Syafi'i itu akidah salaf. Saat ditanya bagaimana Allah Ta'ala, tidak boleh ditanyakan bagaimana. Pertanyaan bagaimana itu saja sudah salah. Makanya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, saat ditanyakan oleh murid beliau tentang istiwa, ini yang tentang Tuhan di langit yang kita ribut-ribut selama ini, Tuan Guru, ma ma'nal istiwa? Apa makna istiwa? Apa jawaban beliau? Al istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Tentang istiwa itu, arti kosakata istiwa kita paham. Istiwa itu duduknya seorang pembesar di kursi kebesarannya. Wal kaifu majhulun, tapi tentang bagaimana terjadinya pada Allah Ta'ala itu yang kita tidak paham. Wal imanu bihi wajibun, beriman tentang istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya-tanya tentang istiwa itu bid'ah. Ya, makanya kalau kita ajarkan mazhab versi akidah versi Imam Syafi'i, maka sungguh setiap orang yang bertanya, Ustaz, Allah itu bagaimana? Bertanya-tanya tentang Allah bagaimana itu bid'ah. Maka tidak akan berkembang pemahaman tauhid dan sulit untuk dipahami oleh orang awam. Maka diambillah untuk mudah pengajarannya versi mazhab Imam Asy'ari. Intinya Allah itu bagaimana? Allah itu bersifat dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Kenapa? Karena beda kita sekarang dengan generasi 3 generasi awal. Imam Syafi'i ini masih kalangan salafus saleh. Mereka 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Untuk 3 generasi pertama ini tidak ada pertanyaan bagaimana. Mereka beriman saja, Allah, ya sudah selesai. Allah, siapa Tuhanmu? Allah, sudah selesai. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tapi generasi khalaf banyak kali pertanyaannya. Maka untuk pertanyaan tersebut, bila tidak dijawab, maka mereka akan mencari jawaban di tempat yang lain. Makanya dibuatlah versi Asy'ari ini untuk berinteraksi dengan orang awam. Maka oleh karena itu dipilihlah mazhab Asy'ari untuk bidang i'tiqad. Bukan karena mazhab Imam Syafi'i tidak benar, tetapi untuk mazhab Imam Syafi'i sulit diajarkan pada orang yang awam.
walaupun ujung-ujung dari pengajaran nanti akan sama kepada mazhab tersebut. Itu perbedaannya. Kenapa fikihnya Syafi'i, kenapa akidahnya Asy'ari. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo